Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nak kalian hari ini? Oke, alhamdulillah. Baik Nas, sebelum kita mulai proses pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mulai. Ya, sekarang Ibu absen sebentar ya. Ada yang tidak masuk hari ini, nak? Nah, Ibu absen dulu ya. Aji, Paris, Anton, April, Bayu, udah hadir. Baim, Cindy, Perdi, oke, Palen, Gio, Glenn, Inka, Udin, Pairus, Nadea, Nadine, Prazeki, Rasya, Randy, hadir, Sapira, Sipa, Tera, Viola, Walin, Yelsi, Giovanni. Wah, banyak sekali yang tidak hadir, nak ya. Oke, nak. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi, peserta didik bisa atau dapat memahami materi mengenai konsep wilayah, jenis wilayah, dan tata ruang wilayah. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, nah sebelum kita lanjut, ada baiknya kita breaking sejenak ya. Sudah siap? Oke, mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus, mendengar, melihat, memahami, fokus. Sekali lagi anak-anak. Tepuk fokus, mendengar, memahami, fokus. Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar yang ada di layar. Nah, ini ya, sudah tampil layarnya. Coba kalian perhatikan, ini merupakan gambar dari konsep wilayah dan tata ruang wilayah. Coba perhatikan. Tata ruangnya, konsep wilayahnya,
Terus Ibu minta sambil kalian mengamati, kalian memberikan analisis nak. Berdasarkan pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan konsep wilayah dan apa perbedaan antara wilayah dan perwilayahan. Oke, nah Ibu kasih beberapa waktu untuk kalian mengamati dan menganalisis tentang konsep wilayah ini. Nah, seperti yang kalian ketahui nak, wilayah itu merupakan permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda dari wilayah lain. Oke, silakan mengamati. Ibu kasih waktu berapa menit ke depan untuk kalian bisa memahami tata letak, konsepnya, dan tata ruang. Tata ruang itu nak, sebuah perencanaan. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah wilayah, kita harus namanya menggunakan tata ruang. Karena kita harus ada konsepnya dulu. Tata ruangnya bagaimana? Itu yang disebut dengan perencanaan tata ruang. Oke, pahami. Sekalian kalian mengamati nak. Kalian harus tahu, oh ini wilayahnya seperti ini, tata ruangnya yang ini. Nanti Ibu jelaskan secara detail ketika kita memasuki materi. Biar kalian lebih paham dengan materi kita sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Makanya Ibu suruh kalian mengamati dan memberikan analisis. Ibu tampilkan gambar supaya kalian bisa memahami, oh wilayah itu seperti ini, tata ruang itu seperti ini. Ya. Kejinguan enggak layarnya nak? Apa kurang jelas? Kelihatan ya? Nah. Ya, kalau kelihatan silakan kalian amati sebelum Ibu lanjut ke pertanyaan atau materi yang berikutnya. Kenapa nak? Lesu? Ngantuk ya? Semangat nak? Semangat agar kita mendapatkan hasil yang baik. Jangan lesu-lesu. Harus semangat. Kira-kira gambar itu gambar apa nak? Gambar wilayah kota atau gambar apa? Kota. Iya, itu gambar kota. Ada konsep wilayahnya, tata ruangnya, ada letaknya. Itulah yang dikatakan konsep nak. Ini namanya peta konsep wilayah, tata ruangnya, perencanaannya. Tuh. Perhatikan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Agar kalian bisa memahami dan memberikan analisis kalian. Amati itu yang namanya konsep wilayah. Apa nak? Ngerti? Karena kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Ibu akan menampilkan beberapa slide PowerPoint mengenai materi kita hari ini. Kalian perhatikan, nanti setelah Ibu paparkan, Ibu akan memberi kalian sebuah pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan. Jadi perhatikan nak ya.
Nah, coba perhatikan nak. Mengapa tata ruang wilayah diperlukan dengan tujuan kenyamanan dan keamanan manusia dalam makhluk hidup lainnya? Jadi mengapa tata ruang itu perlu? Seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, karena setiap pembangunan harus mempunyai perencanaan, yang dikatakan dengan tata ruang. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu akan menampilkan sebuah video tentang wilayah dan perwilayahan. Perhatikan ya. Coba perhatikan. Oke, nah dari video itu terdapat beberapa pembangunan infrastruktur ya. Seperti pendekatan wilayah dan keterpaduan infrastruktur sebagai solusi dari kesenjangan pembangunan di Indonesia. Itulah gambaran dari video itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, apa itu wilayah? Apa itu tata ruang? Jadi tata ruang dan wilayah itu saling berketerkaitan atau saling berhubungan ketika kita ingin membangun sebuah wilayah. Nah, ini merupakan suatu gambar wilayah. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah misalnya pasar atau sebuah gedung, kita harus tahu dulu wilayahnya seperti ini. Terus kita tahu dulu konsep wilayah seperti apa, baru bisa melakukan perencanaan yang namanya tata ruang. Oke, lanjut. Nah, ini ada pengertian wilayah menurut beberapa ahli. Coba Ibu minta Seki. Aduh nak, berhubung mati lampu, jadi terkendala lampu mati pula ini. Jadi Ibu sebut ya. Kalian dengarkan ya. Ini ada pengertian wilayah menurut Harbeston. Wilayah dapat diartikan bagian tertentu dari permukaan bumi yang mempunyai sifat khas tertentu sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan khusus antara kompleks lahan, air, udara, dan binatang. Itu menurut ahli Harbeston. Dan sedangkan menurut ahli yang kedua, Taylor, wilayah di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah di sekitarnya berdasarkan kenampakan karakteristik tertentu. Itu adalah pendapat beberapa wilayah menurut ahli ya. Lanjut. Jadi kita tidak konsep belajarnya, tidak apa-apa ya. Ibu jelaskan karena terkala lampu mati pula nak. Jadi Ibu lanjut ke Nah, perwilayahan itu proses penentuan batas-batas wilayah. Perwilayahan itu didasarkan atas gejala atau objek geografi dalam hubungan dengan lokasi di permukaan bumi. Jadi wilayah itu mempunyai aspek geografi. Yang pertama ada aspek fisik dan yang kedua ada aspek sosial. Kalau aspek fisik itu biasanya mempunyai batas antara pergunungan dan laut. Kalau aspek sosial itu misalnya di daerah perkotaan dan pedesaan, misalnya seperti pasar itu ya.
Jadi harus tahu nak perbedaan antara wilayah dan perwilayahan. Sedangkan perwilayahan itu nak biasanya ditandai dengan ciri adanya transportasi. Banyaknya transportasi berarti merujuk ke kota. Seperti Jakarta atau Bogor yang disebut kota hujan. Nah, Bogor itu sering disebut kota hujan. Ya. Duh, lampunya nak masih mati belum? Jadi kalian nggak bisa melihat di layar karena berhubung lampu mati. Apa-apa ya. Tapi walaupun tidak ibu tampilkan di layar, kalian bisa nggak memahami dengan materi yang apa yang ibu sampaikan dengan kalian? Karena setelah ini kita akan ibu bagi beberapa diskusi kelompok. Bisa kan memahami? Oke, baik. Oke, nah ini ada slide terakhir. Nah, ada faktor pertumbuhan wilayah. Ada yang namanya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam itu berhubungan dengan apa, nak? Pasti yang berhubungan dengan alam. Kalau sumber daya manusia? Ada yang bisa tak memberikan contoh dari sumber daya alam itu apa? Ya, termasuk minyak bumi, misalnya pohon. Kalau SDM? Ya, sumber daya manusia. Ada yang bisa? Nggak bisa? Jadi nak sumber daya manusia itu misalnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa? Ayo, kalau ada yang bisa menjelaskan, ibu kasih poin plus. Sumber daya manusia, pernah nggak belajar di waktu SMP mengenai sumber daya alam, sumber daya manusia itu apa? Bisa nggak? Kalau bisa ada yang menjawab, ibu akan kasih nilai poin plus. Ada? Ada nggak? Ayo, nggak ada? Oke, jadi kita bahas selanjutnya ya tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia. Udah habis nak slide-nya. Jadi nggak beragam nak kalau layarnya mati. Jadi kalian nggak bisa tahu gambarnya apa, konsepnya seperti apa, karena terkendala titik lampu tadi. Tidak apa-apa ya. Oke, sekarang lanjut. Dari penjelasan ibu tadi, ada nggak yang bisa menjelaskan ada berapa jenis wilayah? Oke. Ada 3, jenis wilayah formal, jenis wilayah fungsional, dan jenis wilayah populer. Iya nak, wilayah itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada jenis wilayah formal, dan yang kedua ada wilayah fungsional, dan yang ketiga wilayah penakuler. Itulah ada ketiga jenis dari wilayah tuh. Terus sebelum lanjut, ibu akan memberikan, tadi kan di awal ibu membahas tentang pertanyaan pemantik kan? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan pemantik yang pertama tadi mengenai konsep wilayah? Apa yang dimaksud dengan konsep wilayah? Ada yang bisa? Wilayah adalah proses pembagian permukaan bumi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis perencanaan dan pengelolaan untuk wilayah. Ya, tuh ya. Yang kedua, apa perbedaan antara wilayah dan perwilayahan? Oke, lanjut. Wilayah adalah suatu area di permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dari wilayah lain. Oke. Sedangkan perwilayahan adalah proses pembagian permukaan bumi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Oke, jadi itu antara perbedaan wilayah dan berapa jenis wilayah. Berarti walaupun terkendala lampu mati, kalian bisa mencerna apa yang ibu paparkan tanpa melihat adanya layar ya. Baik, sekarang lanjutnya
Ibu akan membagi beberapa kelompok. 5 kelompok ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Kelompok 1 membahas mengenai jenis wilayah formal ya nak. Yang kedua wilayah fungsional, dan yang kelompok 3 wilayah vernakuler, dan kelompok 4 membahas tentang perbedaan antara wilayah dan perwilayahan sesuai dengan materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan membagikan yang namanya LKPD. Yuk bagikan dulu. Ya. Coba kalian perhatikan LKPD atau lembar kerja diskusi itu yang telah Ibu bagi. Tata cara pengisiannya. Yang pertama, kalian buat nama kelompok ya. Misal, nama kelompoknya kelompok 1 ya. Terus tuh, tema atau topiknya tentang apa? Wilayah formal, berarti tulis wilayah formal. Terus tuh di bawahnya nama anggota kelompok. Dan untuk selanjutnya bisa kalian baca ya di sini ya. Kalian baca dan pahami. Oke, sekarang Ibu kasih waktu berapa menit untuk kalian berdiskusi. Silakan bekerja. Kalau tidak mengerti tolong bertanya nak ya. Ayo nak, bukunya dibuka nak. Apa? Diskusi, bukunya dibuka. Kerjakan. Kalau tanpa buka buku, Bapak gimana mau tahu nak jawabannya apa? Ya, tulis nak ya. Buka bukunya, dipahami. Pembagian tugasnya. Apa? Jangan lupa nama kelompoknya dibuat. Temanya. Buka bukunya nak. Oh lagi ngisi LKPD-nya ya? Ya. Kenapa nak? Ada yang bingung? Enggak. Ya, kerja kalian. Diskusi nak ya. Sharing dengan teman kelompoknya ya. Apa yang kurang paham atau belum mengerti, boleh tanyakan dengan Ibu ya. Bisa nak? Bisa mengerjakannya? Oke. Nanti pas diskusi ke depan senebak kelompok maju ya. Presentasikan di depan kelas. Hasil diskusi kalian. Ya, isi namanya, nama kelompoknya, temanya apa, isi. Mana? Apa? Iya, itulah isi namanya ya. Temanya ini berarti tentang perbedaan antara wilayah dan perwilayahan. Isi. Sepertinya lama nak ya mati lampunya. Sampai sekarang belum hidup. Kenapa nak? Ada yang bingung? Nggak ada? Diskusi. Ya, silakan. Ya.
Setelah kata ibu tadi ya, jangan diam saja ya kalau tidak mengerti, tanyakan dengan guru ya. Pahami nak materinya. Nanti ketika kalian maju ke depan, presentasikan di depan kelas, pasti ada yang ingin ditanyakan teman kalian. Jadi maksud ibu, sebelum kalian presentasi ke depan kelas, pahami dulu materinya. Jadi ketika kalian maju, kalian sudah tahu, sudah bisa. Ya, memang sengaja ibu lamakan diskusinya agar kalian bisa memahami, memaparkan materi yang telah ibu bagi. Hmm. Ya, ada kendala nak? Ya ada. Ya sama ya, saling membantu. Jadi ketika maju ke depan, bisa semua menjawab pertanyaan dari teman kalian. Ketika ada yang mengajukan pertanyaan, kalau ada, kalau nggak ada ya alhamdulillah ya. Susah-susah bagi kamu untuk menjelaskan. Kelompok 2 sudah. Nanti ya. Kelompok yang lain masih belum ya. Kita tunggu dulu. Kalau selesai, baru kita sama-sama maju ke depan ya. Ini Ibu lihat masih ada kelompok 4 belum. Kelompok 1 juga belum. Jadi tunggu nak ya. Jadi sambil kalian selesai, baca-baca lagi nak, pahami lagi. Iya Bu. Sambil menunggu temannya.
Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Ya, oke, lanjut masih. Kita tunggu lagi ya. Masih ada yang belum? Tunggu. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Kita tunggu dulu kelompok yang lain yang belum. Kita tunggu. Seperti yang Ibu bilang tadi, sambil menunggu temannya yang belum, baca-baca lagi nak materinya. Biar ketika maju ke depan kelas, bisa menguasai materi. Kelompok 4 sudah? Sudah, oke. Masih kelompok 1 ya, belum? Tunggu dulu. Kelompok 1 belum. Baru 3 kelompok yang selesai. Sulit apa nak? Bertanya kalau kurang memahami materi tentang apa? Kalian tadi membahas mengenai wilayah formal kan? Ya, Bu. LKPD sudah diisi nak? Nama, temanya, nama anggota kelompoknya sudah. Baru ada 3 kelompok yang selesai. 1 kelompok lagi yang belum. Baca-baca nak. Jadi ketika ibu suruh ke depan, sudah paham. Iya, presentasi ke depan kelas. Itulah makanya kata ibu tadi, sambil menunggu kelompok atau teman kalian yang belum, kalian baca-baca lagi. Ya, Bu. Biar lebih memahami materinya. Kalian membahas fungsional kan? Ya, vernacular. Vernacular. Ya, kelompok 2 ya, fungsional. Ya, dijelaskan wilayah vernacular itu apa. Terus tuh wilayah fungsional tuh apa, dijelaskan, dipahami. Jadi ketika maju ke depan kelas, sudah bisa. Baca dulu, diskusi dengan temannya. Kenapa nak? Ada yang bingung? Nggak ada? Ya, kita tunggu dulu nak ya. Kelompok itu belum selesai. Tunggu dulu. Oke nak, selesai kelompok 1? Oke, selesai ya. Jadi diskusi sudah selesai. Seperti yang ibu bilang tadi, kita akan memasuki presentasi ya, tahap presentasi. Jadi sesuai urutan ya, maju ke depan. Oke, sesuai urutan. Berarti yang maju pertama kelompok 1 ya. Yuk kelompok 1 maju ke depan. Jelaskan materi kalian. Maju semua nak? Maju semua. Boleh bawa buku, boleh. Bawa buku.
Hasil tadi boleh dibuka di bawah. Boleh dibawa. Siapa yang bertugas jadi moderator? Walin ya? Ya. Ya. Perhatikan nak ya, temannya diskusi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1. Saya sebagai moderator, nama saya Walin dan teman saya Cici Cahaya Sabila Era. Di sini kami membahas materi tentang wilayah formal. Baiklah, saya akan membacanya. Wilayah di permukaan bumi tidak satu, tetapi beragam jenisnya. Ada 3 jenis wilayah yang dapat dijumpai, yaitu wilayah formal atau wilayah homogen, wilayah nodal atau wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan atau wilayah program. Wilayah formal atau wilayah homogen merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kriteria penggolongan wilayah formal dapat berupa aspek fisik, sosial, politik maupun ekonomi. Adisa Smita 2016, Rustiadi 2017. Contohnya, wilayah pertanian di pedesaan yang ditandai kesamaan masa pencarian penduduk sebagai petani dan lingkungan fisik berupa lahan budidaya pertanian. Adapun wilayah industri ditandai dengan lingkungan fisik berupa lahan budi, bangunan pabrik-pabrik yang luas. Wilayah formal apa saja yang terdapat di kota atau kabupaten kalian? Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan nak. Kalau ada yang ingin bertanya. Oke, kenalkan nama kelompoknya. Namanya siapa? Kenalkan, saya Dio dari kelompok 3 ingin bertanya. Oke, silakan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek wilayah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan Dio. Aspek fisik merupakan wilayah lahan pertanian. Contohnya, wilayah gunung dan perlautan. Bagaimana Dio? Apakah jelas? Jelas. Nah, jadi itu. Kalau udah jelas, sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, nak, tepuk tangan dulu. Ya, untuk selanjutnya kelompok 1 sudah selesai tadi membahas mengenai wilayah formal ya. Jadi seperti kalian ketahui, wilayah formal itu adalah merupakan wilayah atau homogen yang memiliki karakteristik apa tadi? Kelompok 1, wilayah formal tadi? Wilayah formal merupakan merupakan wilayah lahan pertanian atau tadi mempunyai aspek fisik dan aspek sosial. Aspek tadi misalnya seperti lahan pertanian tadi kan mempunyai batas seperti daerah pegunungan, daerah perlautan. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2. Ya, kumpulkan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang wilayah fungsional. Yang terdiri dari saya sebagai moderator dan anggota saya. Baiklah, akan dijelaskan atau dibacakan oleh Yesi. Wilayah nodal, wilayah fungsional. Wilayah fungsional terdiri atas satuan wilayah yang heterogen sehingga mempunyai
dengan wilayah lain. Pembentukan wilayah fungsional umumnya berlangsung secara dinamis dan berawal dari titik pusat, wilayah sentral yang mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya. Aziz Mati, tahun 2016 dan tahun 2006. Baiklah, akan dilanjutkan oleh April. Tentang wilayah fungsional adalah wilayah gerbang dan pusat bisnis pengarah wilayah kalian jumpai di berbagai tempat. Walau tidak selalu tersedia, kalian dapat mencari jenis-jenis wilayah tersebut secara mandiri. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, Nak? Ya? Tidak ada? Tanya. Ayo. Ada yang ingin bertanya dengan kelompok 2? Nggak ada? Wow, udah paham berarti ya? Kalau nggak ada. Ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu kalau ingin bertanya? Nggak ada? Paham? Apa itu fungsional? Nggak ada kerjaan berarti kelompok 2 ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti sampai ke teman kalian materinya, Nak. Nggak ada yang bertanya. Alhamdulillah ya. Tutuplah, Nak. Tepuk tangan dulu, Nak. Tuh tadi kelompok 2 membahas tentang wilayah fungsional, Apa tadi, Nak? Wilayah Fungsional. Apa? Adalah apa? Fungsional merupakan ya, fungsional itu adalah sebuah perencanaan yang heterogen. Nah, sekarang untuk selanjutnya kelompok 3. Ayo kelompok 3, maju ke depan. Siapa yang bertugas jadi moderator? Yo. Mana Ibu lihat dulu materi kelompok ini tentang wilayah vernakuler ya. Oke, saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bius sebagai moderator di sini. Saya ingin menjelaskan Kenapa, Nak? tentang Perhatikan temannya. ini teman saya bernama Tasya, Kajedi, dan Anto. Baiklah, akan dibacakan oleh Tasya. Wilayah vernakular adalah wilayah yang ditentukan oleh Bukan perna, Nak ya. Penakuler, bukan perna. wilayah yang ditentukan oleh persepsi dan perasaan masyarakat terhadap suatu tempat, bukan oleh Oke. administrasi atau definisi formal. Ini adalah wilayah yang dirasakan yang terbentuk dari pengalaman bersama, identitas budaya, dan rasa yang memiliki. Contohnya adalah kota Pujar untuk Bogor atau kota Pahlawan untuk Surabaya. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Zedi. Definisi wilayah vernakuler juga dikenal sebagai wilayah berspektif. Perhatikan, Nak, temannya. Pahami. Masyarakat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Wilayah ini tidak memiliki batasan resmi yang jelas dan seringkali berbeda satu individu. Definisi ini didasarkan pada pemahaman formal dan subjek masyarakat tentang suatu tempat, bukan pada modal ilmiah atau batasan administrasi. Ciri-ciri
identitas, subjektif, tidak asli. Kenapa? Ada. Perhatikan dulu temannya, nak. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Ada? Kenapa Paris? Ngantuk ya? Semangat, nak. Ayo, ada yang ingin bertanya? Lapar nanti ya. Bentar lagi kita istirahat. Tidak ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Wow, sepertinya cepat nak ingin istirahat, nak ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, nak. Jadi itu tadi bahasan dari materi ya. Seperti yang Ibu paparkan tadi, ada ketiga jenis wilayah. Wilayah formal dibahas oleh kelompok 1, kelompok 2 membahas wilayah fungsional, dan kelompok 3 membahas wilayah penakuler. Bukan perna ya. Beda arti kalau perna dengan pena. Itu disebutnya penakuler, bukan perna. Oke, sekarang lanjut kelompok 4. Maju. Kenapa? Belum siap? Silakan maju, nak. Ya. Salam dulu, nak. Salam. Terus tuh kenalkan nama kelompoknya. Baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan kami kelompok 4 yang terdiri dari Paris, Hermi, Adi. Ya. Baik, kami di sini menjelaskan tentang pengembangan wilayah. Bukan pengembangan wilayah, tadi kan perbedaan antara wilayah dan perwilayahan. Jadi wilayah itu apa? Jelaskan. Baik, di sini Wilayah merupakan, mana ibu lihat? Ini wilayah, nak. Nah, baca materinya. Telah kata ibu tadi, sebelum maju, pahami materinya dulu, biar lebih memahami dan menguasai ketika ke depan ke kelas. Ya, silakan. perwilayahan dapat juga diartikan sebagai proses identifikasi dan pengelompokan wilayah berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristiknya dengan wilayah lain. Itu. Ya, Bu. Ada yang begini yang bisa menambahkan? Nggak ada? Kenapa nak lesu ya? Itulah kata ibu tadi, nak, sebelum maju, pahami dulu materinya. Apa? Sudah ya? Praktik dalam perwilayahan dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan tujuan dari kelompok wilayah terkait. Kriteria perwilayahan dapat berupa aspek fisik, sosial, budaya, dan ekonomi. Ya. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kalau sudah, bagaimana selanjutnya? Sesuai diskusi. Di sini kami akan membuka sesi jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Kenapa ada yang lucu apa? Hah? Ada yang lucu ya? Nggak ada. Terus kenapa ketawa kalau nggak ada yang lucu? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Nah, sekarang tutup. Kalau nggak ada yang bertanya. Baik, kami akan menutup presentasi dari kelompok 4. Kami ucapkan Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Lucu nak ya kelompok 4 ketika maju di depan kelas. Sepertinya belum penuh dengan kesiapan. Setelah tadi naik, kalian sudah memaparkan beberapa materi tentang ini. Setelah tadi, wilayah itu berarti merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda dari wilayah lain. Selesai diskusi, Ibu akan membagikan lembar evaluasi ya. Kalian isi sesuai dengan data diri kalian. Kalian baca, kalau sesuai dengan kalian beri centang. Nanti Ibu akan
menilai. Bu bagikan ya. Diisi ya. Isi. 5 kurang berarti ya. Ya. Isi nak ya. Kurang 2 berarti nak. Satu. Ya. Ya, diisi nak ya. Sesuai dengan data diri kalian. Jangan lupa namanya dibuat, nama sekolah, kelas, semester berapa, dibuat ya. Sesuai dengan isi kalian ya. Kenapa? Dicentang. Seperti yang Ibu bilang tadi nak. Misal, yang satu Ibu bacakan, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Berarti kalau seandainya kalian melakukannya, berarti centang di kolom 1 misalnya. Kalau tidak, berarti centang di kolom 2. Nah, disesuaikan lah pokoknya. Diisi ya. Jangan lupa namanya dibuat ya. Kelas, semester berapa, kita sekarang semester ganjil ya. Iya, di situ. Nih, Ibu masih megang lembarannya. Di paling atas nama sekolah ya. Kelas, terus tuh semester. Diisi. Ya, yang paling bawah itu lembar diskusi kelompok ya, evaluasinya apa. Sesuai dengan kalian ya yang diisi. Kalau masih ada yang belum paham tata cara mengisinya, silakan bertanya nak ya. Yang ketika di lembar penilaian diri diskusi kelompok itu dibuat nak ya nama-nama kelompoknya ya. Nama anggota kelompoknya dibuat. Iya, buat nak. Sesuai dengan diri kalian nak ya, itu akan Ibu beri penilaian. Ya. Kenapa nak? Ntar ya. Ya Ibu kan yang isi itu kan kata Ibu tadi, kalian isi ininya di bagian Ibu yang menilai. Oke. Oh yang belum ya? Ngomong nak kalau belum. Iya nak buat nak nama anggota kelompoknya dibuat.
Kenapa? Ya, Nomor 3 ini, Bu. apa? Kan saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain. Sesuai agamanya. Sesuai agamanya. Saya tidak mengganggu teman saya. Ya, tidak pernah nak berarti buat. Kan tidak pernah mengganggu kan? Oke, kenapa nak? Yang mana? Kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian apa? Dibuat di sini. Terus tuh untuk bagian ini ibu yang nilai. Kalian isi baik kesimpulan hasil diskusi kalian apa? Untuk yang bagian bawahnya ibu yang kasih nilai. Ya, buat kesimpulannya aja. Untuk yang bagian bawahnya itu nanti ibu bagian dari catatan guru itu ya. Ibu yang iya, benar sesuai itu lah. Tidak pernah. Wah, salah berarti. Ibu ganti lembar ya. Iya nak, perhatikan nak Oke, ibu jelaskan lagi ya. Nah, coba lihat petunjuk. Lihat di bagian petunjuk. Berikan tanda centang pada kolom 1. Tidak pernah. Kolom 2, kadang-kadang. Kolom 3, sering. Dan kolom keempat selalu. Ya. Kenapa? Kalau kesimpulan hasil diskusi kelompok ini luar biasa. Oh ya, satu lagi ibu ini ya. Ya, Bu. Ya, ngerti ya? Ya, Bu. Iya nah, ini isi kesimpulan hasil diskusi kelompok kalian tadi apa ya? Hasil diskusinya. Terus tuh ada nggak yang menanggapi? Kalau ada, apa tanggapannya? Apa? Dan yang bagian ini ibu yang mengisi bagian catatan guru ini. Oh iya. Nah, ibu contohkan ya. Paham? Kesimpulan dari diskusi kalian tadi nak apa? Iya, diisi di sini. Ini kan ada kesimpulan hasil diskusi kelompok. Nah, apa tadi nih hasil diskusinya? Dibuat di sini. Ada nggak yang menanggapi? Kalau ada apa? Jawabannya apa? Pertanyaannya apa? Terus tuh bagian catatan guru ini ibu yang menilai. Itu kata ibu tadi, isi sesuai dengan kalian ya, data diri kalian. Cukup baik. DNA ibu contohkan ya. Ya, paham? Oh iya. Kalau ini tadi dibuat sangat baik, Bu. Kesimpulan diskusi sangat baik. Ya. Apa ada yang bisa belum paham? Ini nak ibu contohkan dulu ya. Seperti ini nak. Ya. Nah ini ya.
Kelompok 4 bisa mengisinya, Nak? Bisa. Mana Ibu lihat? Ini nah hasilnya ditulis, Nak. Ditulis seperti ini di sini, Nak. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini, di kolom ini diisi ya. Nama, nama, jangan lupa dibuat. Nama sekolah, kelasnya, kelas 12, semester ganjil, Kita sekarang semester ganjil, jadi buat kelas 12, semester ganjil. Untuk lembar penilaian diri diskusi kelompok itu sesuai dengan tadi ya. Apakah kalian aktif dalam mengemukakan ide? Kalau iya, conteng iya. Kalau tidak, conteng tidak, Semua yang kalian conteng, semua yang kalian isi di situ akan Ibu nilai. Itu sebagai tambahan untuk diskusi tadi. Untuk tambahan nilai kalian. Sepertinya lesu semua, nggak ada gairah. Ya, Nak, daripada kalian lesu, nggak semangat, kita ice breaking sejenak, Nak. Ya, kita ice breaking sejenak untuk mencairkan suasana biar tidak mengantuk ya. Oke, siap, mulai. Tepuk fokus. Mendengar, memahami, fokus. Sekali lagi anak-anak. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Ya, silakan kembali bekerja ya. Alhamdulillah setelah kita ice breaking, sepertinya Ibu lihat wajah kalian lebih semangat sedikit daripada tadi, ngantuk, lapar. Bentar lagi sebentar lagi kita istirahat, tunggu aja nanti ada lonceng berbunyi. Ini Bu lihat, Nak. Analisis. Ya, diisi ya. Nanti diisikan di sini, Nak ya. Masih ada yang bingung? Bingung? Nggak ada?
semesternya nak dibuat nak. Ini lah semester ganjil ya. Ini di sini. Ya. Di bawahnya juga dibuat nak. Dibuat juga ya. Ganjil. Ya, kan kita sekarang memasuki semester ganjil kan. Tahun ajaran baru kan semester ganjil. Ya, kalau ajaran baru tuh namanya ganjil. Ya, kalau semester 2 itu namanya genap. Itulah makanya kata ibu tadi, itu isi sesuai dengan data kiri kalian karena anak ibu nilai. Karena selain itu juga tadi ibu juga memperhatikan jalannya diskusi, presentasi. Jadi ibu tahu ya, jadi isi sesuai dengan data diri kalian. Apa? Nih, karena ibu ini ya. Kenapa ini nak? Gini nak. Caranya seperti ini nak. Di sini contengnya di sini. Nah, tuh. Ya. Kalau ya berarti conteng di sini. Kalau tidak berarti contengnya di sini. Ya, Bu. Paham ya? Oh ya, oke. Apalagi tadi ibu lihat kelompok 3 dan 4. Jadi sesuai isi dengan data diskusi tadi ya. Kesimpulan tuh nak, intinya saja ya. Ya, inti dari pembahasan materi tadi. Kenapa?
apa nak? Ibu perhatikan dari tadi bingung. Analisis benak, jangan ditulis semua di situ. Kesimpulannya aja. Kesimpulan dari bahasan kalian tadi diisi di situ. Tadi berarti kelompok 1 ya, cuma ada yang menanggapi. Kelompok 2 juga tadi nggak ada ya. Kelompok 3 juga. Kelompok 4 juga nggak ada yang menanggapi. Cuman kelompok 1 yang bisa menanggapi di kelompok lain. Ibu nggak tahu ya, apa sudah memahami, apa belum. Tidak bertanya. Mudah-mudahan sudah memahami. Kenapa nak? Masih bingung ya? Untuk kesimpulannya di sini nak. Nah di sini ya. Di situ nak isi. Di sini nak, isi di sininya. Nah. Ya. Di situ nak ya. Kelompok 2 sudah? Nah, boleh kumpul sedikit. Kalau yang belum kerjakan dulu ya. Kalau sudah kumpul. Kalau belum kerjakan dulu. Nah, lagi kerjakan dulu. Jangan terburu-buru nak, karena ini untuk menambah nilai kalian ya. Menambah poin nilai. Iya ini ibu, nah ibu nilai. Ini sesuai dengan data kalian kan? Yang ini sudah belum? Sudah bu. Kalau yang lain, tunggu nak ya. Ada teman kalian yang masih kebingungan mengisi bagian kesimpulan itu. Ada yang diisinya semua. Sekali lagi ibu ulangi, nama anggota kelompoknya jangan lupa dibuat ya. Nama anggota kelompoknya, hasil diskusinya, kelas, jangan lupa. Sambil ibu menunggu teman kalian, ibu lihat dulu hasil lembar evaluasinya ya. Silakan kerjakan dulu, jangan terburu-buru.
Sambil Ibu periksa ini. Ya, silakan. Masih kelompok 3 dan 4 ya, yang belum ngumpul. Ya, silakan dikumpul kalau sudah selesai. Sudah selesai. Mana nak hasil diskusinya? Namanya sudah diisi ya? Nama anggota. Ya, sini. Nah, tadi kalian sudah mengisi yang namanya lembar penilaian diri atau disebut dengan lembar evaluasi. Ini adalah lembar penilaian dari hasil diskusi, presentasi. Jadi, kalian berikan penilaian kalian di sini. Mana yang, misalnya seperti nomor 1, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau iya, berarti centeng ya. Tapi Ibu tadi tahu ya, Ibu menyimak jalannya diskusi dan presentasi. Baik, sekarang Ibu akan melakukan refleksi. Refleksi itu untuk menanyakan perasaan kalian. Oke, bertanya sekarang, bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti proses pembelajaran tadi? Semangat. Yang pastinya bisa memahami ya, Nak? Alhamdulillah kalau sudah bisa memahami. Baik, Ibu akan sedikit menyimpulkan dari bahasan tadi mengenai wilayah, terus tuh perwilayahan dan tata ruang. Jadi tadi ada 3 jenis wilayah, Nak ya. Yang pertama ada wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga wilayah vernakuler. Terus tuh yang dimaksud dengan wilayah tadi apa, Nak? Wilayah tadi merupakan bagian permukaan bumi yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dari wilayah lain. Dan tata ruang itu merupakan suatu perencanaan. Itu yang dikatakan tata ruang. Oke, Nah, itu mungkin kesimpulan dari materi kita ya. Dari jalannya diskusi ketika Ibu memaparkan, apakah kalian sulit untuk memahami? Tidak. Karena tadi terkendala
Mati lampu ya. Sampai sekarang pun lampunya tetap mati. Itulah makanya ibu tadi nanya dengan kalian, ya, apakah memahami walaupun tidak ibu tampilkan di layar depan, ya, bukan tancap nak. Ini namanya layar proyektor atau in fokus, bukan tancap ya, beda nak. Ya jangan salah arti. Lagi ditanya uang, apa namanya sarana yang di sekolah yang sering digunakan ketika ini bukan layar tancap nak ya, namanya proyektor atau in fokus. Oke, sekarang ibu tanya lagi. Dari materi tadi ada lagi yang bisa menyimpulkan? Nggak ada? Berarti sudah paham semua ya. Oke. Oke, ibu akan menyampaikan untuk materi kita pertemuan selanjutnya. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan wilayah. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan wilayah. Baiklah, tidak ada lagi yang ingin tanyakan? Berarti semuanya sudah paham ya? Baiklah. Sepertinya masih lesu. Ya. Apa lapar ya? Lapar. Karena sama nak, ibu juga lapar. Tunggu nak. Kita bentar lagi istirahat. Kita harus mengikuti aturan sekolah kita ya. Kita ada aturan ya. Di waktu jam istirahat ada waktunya. Jadi kita harus mengikuti aturan yang dibuat sekolah kita ya. Jadi tunggu nak tunggu beberapa menit lagi baru istirahat. Sudah paham semua? Nah, kita berulang kali ibu menanyakan ya, apa sudah paham? Kalau belum paham silakan bertanya. Paham? Oke. Alhamdulillah berarti untuk hari ini ya. Nah ini tadi masih ada berapa lembar evaluasi yang belum ibu nilai. Jadi sambil menunggu ini ibu periksa dulu ini ya, ibu nilai dulu ini. Baru kita istirahat. Setelah itu ini ada berapa yang belum ibu koreksi. LKPD-nya juga sudah. Sepertinya sudah lesu semua ya. Sabar nak ya. Kita masih nunggu waktu lagi untuk waktunya istirahat. Karena tadi sudah ibu sampaikan ya, untuk kegiatan pertemuan kita selanjutnya, materi apa tadi kata ibu tadi? Pengembangan wilayah. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Dan tadi juga ibu sudah nilai, beberapa lembar evaluasi sudah ibu nilai. Ada yang mengisi sesuai dengan yang dilakukan, ada juga yang tidak sesuai ya. Jadi ibu tahu ya. Sekarang waktunya tinggal berapa menit lagi, kita akan memasuki waktunya istirahat. Tunggu sebentar lagi. Jadi si Brit ibu ingin menanyakan, berarti kalau termasuk dalam pengembangan wilayah itu apa nak? Pengembangan wilayah. Wilayah berkembang. Pengembangan bangunan.
Apalagi? Pengembangan lahan. Jalan. Oke, Nak. Untuk itu minggu depan ya, nanti akan Ibu jelaskan mengenai teori pengembangan wilayah. Ibu perhatikan dari tadi kelompok 3 ini sepertinya bersemangat terus. Bersemangat. Ya. Ya, Ibu perhatikan tadi. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita, ilmunya berguna untuk kita, masa depan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu minta kepada ketua kelas pimpin doa, Nak. Sebelum kita mulai berdoa, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Siap. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana ya. Baik, Ibu permisi dulu.